Halo semuanya, dan selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, kalau kita mau bangun gedung pencakar langit, kita pasti butuh cetak biru, alias blueprint yang super rumit kan? Tapi anehnya, kenapa kita jarang banget ngomongin soal cetak biru untuk membangun seorang manusia? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan menelusuri arsitektur yang luar biasa seru. Kita akan bongkar gimana sebenarnya cara merancang dan membangun seorang manusia yang benar-benar utuh. Coba kita jujur sama diri sendiri. Apakah selama ini kita cuma sibuk menjejali otak dengan hafalan fakta, atau kita beneran lagi ngebangun karakter? Ini paradoks yang nyata banget di sistem pendidikan kita loh. Gini, sekarang ini kita tuh fokus habis-habisan ngejar pencapaian kognitif dan nilai ujian yang tinggi. Tapi di saat yang sama, kita malah sering banget melupakan fondasi untuk jiwanya. Padahal itu yang paling penting kan? Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Di satu sisi, sistem modern kita ini ibarat pabrik jenius. Kita jago banget nyetak pikiran-pikiran berlian dengan IQ yang selangit. Tapi, coba deh lihat realitas di lapangan. Kita malah lagi berhadapan sama defisit moral dan etika yang masif banget di masyarakat. Ketimpangan ini, beneran deh, ini sangat berbahaya buat masa depan kita. Nah, untuk membedah masalah ini, kita punya satu sumber yang super menarik. Kita akan bahas sebuah makalah akademik dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Makalah ini berargumen dengan sangat kuat kalau ternyata teks-teks klasik yang usianya udah lebih dari 1400 tahun justru memegang penawar yang luar biasa presisi untuk nyelesain krisis modern yang lagi kita hadapin sekarang. Keren banget kan? Kita mulai dari bagian pertama, krisis etika pendidikan modern. Lanjut ke bagian kedua, fondasi iman, yang diambil dari surah An-Nisa ayat 136. Kalau kita ngelihat teks kuno ini sebagai sebuah buku manual pendidikan yang komprehensif, semuanya itu pasti dimulai dari inti yang paling dalam. Ayat ini bilang, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman. Perhatiin deh, ini nggak cuma nyuruh berimanlah terus udah kelar gitu aja. Nggak. Ini tuh instruksi yang tajam banget buat terus-menerus memperbarui dan menguatkan keyakinan kita sepanjang hidup. Konsep kuncinya di sini adalah iman itu nggak statis. Menurut pakar seperti M. Quraish Shihab, iman itu bukan cuma sekedar centang di formulir agama. Nggak sama sekali. Iman itu ibarat otot kita. Dia dinamis. Kalau nggak dilatih dan dididik terus-menerus, kesadaran spiritual kita lama-lama bisa menyusut dan melemah. Harus terus dilatih. Jadi, kalau kita tarik ke dalam nilai pendidikan, ngejarin agama atau keyakinan itu nggak boleh mandek cuma di hafalan konsep aja. Percuma. Pembelajaran ini tuh harus diresapi, diinternalisasi secara aktif, dan pada akhirnya dia harus punya momentum untuk berubah jadi tindakan nyata di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tanggung jawab ekologis, dari surah Hud ayat 61. Di titik ini fokus kita bergeser. Pertanyaannya, gimana caranya fondasi iman yang ada di dalam tadi bisa bermanifestasi ke dunia nyata? Nah, ayatnya bilang gini, Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Wow, ini secara tegas menggarisbawahi ikatan fisik yang nggak bisa diputus antara kita, manusia, dan planet tempat kita tinggal. Disinilah kita ketemu sama satu konsep bahasa Arab yang menurut saya krusial banget. Isti'marul ard. Ini bukan sekedar anjuran atau saran yang bisa kita lewatin gitu aja. Ini mandat ilahi. Kita ini ditugasin buat aktif memakmurkan bumi dengan cara-cara yang produktif, berkelanjutan, dan pastinya bertanggung jawab. Menjaga kelestarian lingkungan itu ternyata hasil wajib dari sebuah pendidikan yang benar. Dan ini ngasih gambaran yang sangat brilian. Pendidikan yang sejati itu nuntut kita buat mencetak siswa yang bukan cuma pekerja keras demi ngejar karir atau cuan pribadi, tapi juga individu yang punya kesadaran ekologis dan tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap kelangsungan planet ini. Masuk ke bagian 4, evaluasi historis dari surah Ar-Rum ayat 9. Sekarang kita beralih ke arsitektur pikiran tentang gimana kita memproses dunia di sekitar kita. Coba dengerin pertanyaan yang benar-benar merangsang pemikiran ini. Tidakkah mereka mengadakan perjalanan di bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan umat terdahulu? Maksudnya apa? Artinya, belajar sejarah itu bukan disuruh ngafalin tanggal buat lulus ujian. Tokoh pemikir kayak Fazlur Rahman ngejelasin kalau ini tuh pendekatan yang super kritis buat mahamin hukum sebab akibat. Kok bisa peradaban yang dulunya raksasa bisa tiba-tiba hancur lebur? Apa yang salah dari sistem mereka? Nah, kita dituntut buat ngambil pelajaran dari situ.
Dengan membedah sejarah pakai pisau analitis ini, kita tuh sebenarnya lagi ngelakuin evaluasi diri tingkat tinggi. Ini bukan sekedar nostalgia atau nengok ke masa lalu, tapi ini adalah kurikulum berpikir kritis paling efektif yang pernah ada untuk merancang masa depan kita sendiri. Oke, bagian kelima. Peran hadis sebagai panduan praktis. Nah, dari konsep-konsep tingkat tinggi tadi, kita jelas butuh buku manual yang lebih praktis dong. Disinilah hadis masuk sebagai katalisatornya, ibarat buku panduan di laboratorium. Sintesisnya kelihatan jelas banget nih. Untuk fondasi iman, hadis itu jadi sang penjelas rinciannya. Untuk aksi ekologis, hadis jadi sang penguat yang ngingetin kalau kita semua adalah pemimpin. Dan buat pemikiran kritis, hadis bertindak sebagai pengarah untuk selalu evaluasi diri. Coba perhatiin, definisi kecerdasan tuh benar-benar dirombak total di sini. Orang cerdas dalam paradigma ini bukanlah mereka yang skor ujian matematikanya paling tinggi atau IPK-nya sempurna. Bukan. Tapi mereka yang mampu mengevaluasi dirinya secara moral dan terus beramal untuk bekal masa depan yang abadi. Beda banget kan sama standar kita sekarang? Dan kita sampai di bagian keenam sekaligus puncaknya, membangun manusia holistik. Akhirnya, kita ada di puncak arsitektur manusia kita. Kalau kita gabungin semua komponen yang udah kita obrolin panjang lebar tadi, poin paling krusialnya adalah ini. Manusia yang seutuhnya itu adalah integrasi yang sempurna, tanpa celah antara iman, ilmu, dan amal. Keyakinan kita, pengetahuan kita, dan tindakan nyata kita itu harus berputar dalam harmoni yang selaras dan gak bisa dipisah-pisahin. Satu paket komplit. Jadi, sebagai penutup, berdasarkan cetak biru berusia 1400 tahun yang super brilian ini, saya mau ngajak kalian nanya ke diri sendiri. Dalam perjalanan belajar kalian selama ini, apakah kalian beneran lagi ngebangun jiwa dan pikiran yang holistik? Atau jangan-jangan kalian cuma sekedar menu-menuin memori otak sama tumpukan informasi aja? Wah, ini pertanyaan yang wajib banget kita renungin dalam-dalam sih. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan seru kita kali ini, dan teruslah semangat dan antusias dalam belajar ya. Sampai jumpa!